Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Mudabbir Al-Hakim yang telah mewajahkan kita di tempat yang kiranya penuh dengan berkah, di tempat yang kiranya Allah mencurah-curahkan kasih sayang dan perlindungannya atas kita, di tempat yang kiranya kelak yang kita duduki, yang kita tempati ini menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini kita bermuajahah dalam rangka untuk mengaplikasikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Salawat salam semoga senantiasa teriktifat bil qalbi wa qawl bil lisan wa afalu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kebaikan, keberkahan di dalam menjalankan keseluruhan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita mampu atas bantuan hamba-hambanya yang lain. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup lama saya tidak berdiri di mimbar ini. Alhamdulillah hari ini kembali bisa bermuajahah dengan panjenengan semua atas izin Allah tentunya. Dan atas izin Allah pula, di pagi hari ini kita akan mengkaji dan membahas ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pilihan jalan yang diambil oleh hamba-hamba Allah yang dipilihnya berdiri tegak di atas jalan yang tidak semua orang memilihnya. Jalan cinta, jalan yang penuh dengan keridhaan Allah, jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang tidak bengkok, jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan melalui Rasulullah SAW kepada kita semua. Kita paham dan kita tahu bahwa sebaik-baik sumber informasi dan rujukan bagi panjenengan kula sami adalah Al-Qur'anul Karim. Dia adalah sumber rujukan kita yang paling terpercaya. Tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Keseluruhan informasi di dalam Al-Qur'an itu hak, karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai tuntunan bagi panjenengan dan saya itu sifatnya bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa pilihan jalan dengan bersumber pada Al-Qur'anul Karim itu akan menghantarkan panjenengan kula sami pada jalan yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kebaikan di dalamnya, yakni
menuju al-jannah atau surga insyaallah. Para bunda yang dirahmati Allah, maka pengambil pilihan jalan yang kemudian disebut tadi dengan siratal mustaqim di dalam Al-Qur'anul Karim ini banyak sekali. Baik para nabi, para rasul, atau hamba-hamba yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama yang mereka tidak dikenal sebagai nabi dan rasul, tetapi kemudian nama-nama mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhlah misal kita berbicara dalam Al-Qur'anul Karim yang berjumlah 114 surat itu, 6.236 ayat itu, kurang lebih 1.024 huruf itu, ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada nama-nama yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi kemudian Allah memuliakan mereka karena pilihan jalannya. Ada Luqman Al-Hakim, namanya Luqman, tapi kemudian karena kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah, karena petua-petua indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan dan ilhamkan kepadanya, maka kemudian kita biasa memberi nama beliau atau lakop atau julukan Al-Hakim. Ada Imran, yang beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sosok yang kita didorong untuk mencontoh dan menirunya. Jadi ada Luqman, kemudian ada Imran bersama keluarganya, kemudian ada nama yang Allah tidak sebut langsung di dalam Quran surah Yasin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, datang dari ujung kota min aqsal Madinah rajulu yas'a, seorang laki-laki dengan tergesa-gesa. Maka kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir atau tafsir kontemporernya Asy-Syaikh Sayyid Qutb rahimahullah, maka kita akan berkenalan dengan nama Habib An-Najjar. An-Najjar ini merujuk kepada pekerjaan beliau sebagai tukang kayu. Jadi Habib An-Najjar ini sosok yang sederhana, tapi kemudian beliau menjadi penguat dari 2 rasul ditambah 1 rasul yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus pada sebuah kaum, tapi kemudian diremehkan kebenaran yang dibawanya. Maka kemudian tampillah seorang laki-laki yang dia bukan nabi, bukan rasul, tetapi kemudian memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh 3 nabi dan 3 rasul ini kepada umat ya, atau masyarakat. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, barusan mendapat dan mengakui serta meyakini kebenaran yang disampaikan oleh nabi dan rasul, dan kemudian langsung menyampaikan kepada masyarakat di sekitarnya, meskipun ujungnya beliau dibunuh, disiksa secara massal. Tapi kemudian Allah memberitahukan kepada kita melalui ayat berikutnya bahwa laki-laki ini adalah laki-laki yang Allah memberikan jaminan surga An-Najjar, Habib An-Najjar. Demikian pula dengan kisah-kisah yang lain. Di antara sekian banyak kisah tentang pilihan jalan ya para pejuang atau para mujahid dakwah, maka kita bisa melihat tuturan Allah yang paling lengkap itu ada di surah ke-12, yakni surah Yusuf. Surah Yusuf ini bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyampaikan bahwa ini adalah surah yang di dalamnya dipenuhi dengan cerita atau kisah-kisah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ayat ketiga surah ke-12 ini sebuah kalimat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan nahnu naqussu, kami telah memberikan cerita, kami telah menceritakan, alaika atasmu ahsanal qasas. Atasmu di sini dhamir-nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah menyampaikan ahsanal qasas. Ahsan itu more than hasan, dia itu lebih dari sekedar baik. Maka para ulama menyampaikan yang disebut dengan ahsanal qasas itu adalah cerita yang terbaik dengan cara penceritaan terbaik.
Jadi Allah itu menampilkan di dalam Al-Quran cerita-cerita terbaik dengan penceritaan terbaik atau dengan cara penceritaan terbaik. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kehidupannya para pejuang di dalam agama Allah atau di atas buminya, maka Allah menceritakan kisah-kisah para pejuang ini dengan cara penceritaan terbaik. Ilaika hadzal Quran, di dalam Quran ini, wa in kunta min qablil minal ghafilin, sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini pada pulau panjenengan sami bahwa kisah-kisah masa lalu itu adalah kisah-kisah yang harus kita jadikan sebagai rujukan. Sebagaimana mengendarai motor, sebagaimana mengendarai mobil, kita sangat membutuhkan kaca spion. Ya, membutuhkan spion untuk melihat apa-apa yang ada di belakang kita. Jadi menengok, memperhatikan dan mewaspadai apa yang di belakang itu menjadi hal yang sejatinya dalam Al-Quran itu disyariatkan. Jadi tidak kemudian kita mengatakan lupakan yang sudah berlalu. Lupakan yang sudah berlalu. Kalimat ini bisa tepat, bisa tidak tepat. Tapi kalau kemudian merujuk kalimat Allah ini, tidak semua masa lalu harus dilupakan. Bahkan kemudian harus kita ambil ibrahnya, pelajaran besarnya, agar supaya ketika kita berjalan ke depan, kita tidak mengalami hal yang sama di dalam kesalahan, hal yang sama di dalam ketidaktepatan dan seterusnya. Budaya yang dirahmati Allah, jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman kepada kita semua. Di ayat berikutnya, jadi surah ini adalah surah yang mengisahkan bahwa pilihan jalan para pejuang, ya, para pejuang dakwah di atas bumi Allah itu bukanlah, jadi kalau disebut siratal mustaqim, jalan lurus yang panjenengan pulau sami diperintahkan oleh Allah bermohon, meminta, berdoa dalam satu hari minimal 17 kali. Kalau melihat wajah-wajah panjenengan kan paling tidak 20 sekian kali sehari ya. Ada sholat-sholat sunnah rawatib yang panjenengan lakukan, ada tambahan-tambahan sholat lain yang panjenengan lakukan. Paling tidak tadi malam qiyamul lail dilakukan. Bagi yang tadi malam ikut doa bersama untuk negeri bersama Darut Tauhid mungkin sudah buka mata pukul 2:30, atau mungkin jamaah di sini memang sudah terbiasa 2:30 buka mata, ya, kamar mandi pipis tidur lagi. Saya yakin tidak begitulah. Kalau kita insya Allah orang-orang yang terbiasa tegak di atas sajadah di jam-jam itu, karena kita berharap kebaikan dan keberkahan buat kita, keluarga, bahkan negeri ini. Budaya yang dirahmati Allah, maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa jalan para pejuang ini itu tidak selalu lempeng, meskipun namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tidak meniscayakan jalan seenak tol dari Nganjuk menuju Jakarta atau Bandung. Jalan yang lurus, jalan yang tanpa hambatan, jalan yang tanpa dalam tanda petik tikungan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam banyak kisah di Al-Qur'anul Karim bahwa jalan para pejuang itu adalah jalan yang kadang menukik, kadang menikung gitu ya, bukan menelikung tapi menikung, kadang berbelok tajam dan seterusnya, sehingga kemudian wajib bagi panjenengan dan saya yang akan memilih jalan perjuangan itu untuk kemudian menyadari bahwa pilihan-pilihan jalan para hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya itu memang tidak lempeng-lempeng saja, tidak nyaman-nyaman saja. Bahwa di sana ada senyum dan kegembiraan, iya. Tapi jangan lupa juga ada kekhawatiran, kesempitan dan tangis-tangis, bahkan darah dan air mata. Itu yang kemudian kita lihat dalam kehidupan orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kalau kita lihat surah ke-12 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan diawali dengan sebuah impian besar. Ini surah yang menarik karena surah ini berawal dari impian dan di ujungnya tentang tercapainya impian.
the dream come true, begitu kata orang lanjut. Jadi awal dan akhirnya itu tentang mimpi. Di awalnya tentang impian dari seorang anak yang bernama Yusuf alaihissalam, yang Rasul mengatakan bahwa sebaik-baik nasab itu adalah nasabnya Yusuf. Jadi Rasul itu pernah mendapat pujian bahwa beliau berasal dari nasab terbaik. Maka kemudian beliau mengatakan, bukan saya. Nasab terbaik itu bukan nasab saya. Nasab terbaik itu nasabnya saudara saya Yusuf, kata beliau. Karena Yusuf itu dari mulai ayah sampai buyutnya adalah nabi. Karena Yusuf itu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Dengan akan sulit mencari nabi yang memiliki nasab seperti Yusuf. Jadi dia ini laki-laki yang ganteng ini, yang Rasul ketika bertemu dengan beliau di masa Mi'rajnya, maka komentar Rasulullah, seluruh manusia yang paling cakep di bumi ini, jika separuh di antara mereka cakepnya itu diperas dari satu, ketemunya Yusuf. Gitu. Makanya jangan gak usah heran kalau Dharma wanita Mesir itu pernah kotak-kotak melihat Nabi Yusuf. Karena ini memang laki-laki yang separuh cakepnya laki-laki dunia ini diperas ketemu Yusuf alaihissalam. Cakepnya luar biasa. Dan Nabiullah Muhammad SAW mengatakan dia adalah laki-laki dengan nasab terbaik. Dia adalah saudaraku dengan nasab terbaik. Karena bapak, kakek dan buyutnya Nabi. Sedangkan aku tidak, kata Rasulullah. Ini menunjukkan kerendahan hatian Rasulullah SAW. Nah, Yusuf kecil ini pernah bermimpi. Jadi dari sini kemudian kita diajari oleh Allah bahwa bermimpi itu sebuah keharusan bagi seorang mukmin. Bermimpi tentang besarnya peradaban umat ini, bermimpi bahwa kelak sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa kelak din ini akan mencahayai dunia, mencahayai bumi dengan keadilan, dengan kebenaran, dengan kebaikan dan seterusnya. Maka Yusuf mengajarkan kepada kita, hari itu beliau bermimpi. Kemudian menyampaikan kepada ayahnya, idza qala Yusuf. Maka ingatlah kalian ketika Yusuf berkata li abihi, kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahku, kata Yusuf, inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat, ya, di dalam mimpiku, dalam tanda kurung, ahada asyara, ada 11 apa? Kaukaban. Kawakib itu bintang-bintang, gugusan bintang. Sama dengan Al-Buruj, cuma lebih kecil konstruksinya. Jadi beliau mengatakan ahada asyara kaukaban. Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, wasyams, dan matahari, wal qamar, dan bulan. Ra'aituhu, aku melihat mereka semua kepadaku sajidin, mereka semua bersujud. Jadi Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, ayahku, aku tadi malam bermimpi melihat ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan, yang semua mereka ra'aituhum, aku melihat mereka semua kepadaku sajidin, bersujud. Ayah dari Nabi Yusuf yang bernama Yakub itu bukan hanya nabi, bukan hanya rasul. Beliau ini kenal sebagai pakar penafsir mimpi. Artinya apa? Penafsir mimpi di dalam Islam, atau lebih tepatnya penterjemah mimpi di dalam Islam, itu adalah profesi yang dibenarkan secara syariat. Tetapi tidak kemudian setiap orang mendapat peran dan porsi itu secara syariat. Jadi tidak kemudian tiba-tiba dengan mendengar kalimat saya di tengah masa pandemi yang sulit kerja, pulang langsung membuka praktek menakwil mimpi. Tentu tidak semudah dan segampang itu. Karena ada hal-hal lain yang harus dipenuhi untuk sampai pada derajat itu, termasuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena teramat sangat membutuhkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantuan untuk kemudian bisa menakwilkannya. Maka kemudian Yakub langsung berkomentar atas mimpi Yusuf. Nah, jangan engkau ceritakan, pada ayat berikutnya ya, nah jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudara, karena bisa memunculkan rasa hasad. Berarti mimpi besar itu tak harus disampaikan, tak harus dipublish. Bisa jadi dia hanya kita sampaikan pada orang-orang yang kita percaya.
Dan ini pernah berlaku pada seorang penempuh jalan perjuangan, ya, jalan cinta perjuangan, jalan cinta kesungguhan, kemujahidan dan seterusnya, yang bernama Yusuf alaihissalam. Jadi mimpi besar itu kadang tak harus disampaikan, karena bisa jadi apa? Mengundang hasad dari orang lain. Kalau jenengan pernah kenal Jamil Az-Zaini, inspirator sukses mulia yang kemarin barusan mengadakan kelas inspirator regional Indonesia dan negara-negara sekitar. Jadi beliau pernah mengalami hal serupa pada saat berada di tempat para transmigran di Lampung. Jadi ayah dan ibu beliau adalah transmigran, dan ketika beliau menjadi seorang transmigran di sana, beliau sempat mengatakan pada saat SD di kelas ini, ketika ditanya oleh gurunya, ya sekitar tahun 70-an, ketika beliau ditanya oleh gurunya, "Mil, pengen jadi apa nanti ketika besar?" Nah impiannya dia sampaikan, insinyur pertanian. Kenapa? Karena bapak ibunya transmigran, petani, pekebun, ya buruh. Sehingga kemudian melihat bapak dan ibunya menjadi buruh kebun, perkebunan karet atau sawit pada saat itu, maka kemudian tercetus cita-cita di benak Jamil Az-Zaini, kelak aku akan jadi insinyur pertanian, sehingga tidak seberat dan sekeras ibu dan bapak saya ketika bekerja menjemput rezeki Allah. Apa kata gurunya? Kalimat gurunya waktu itu, "Mil, kalau bercita-cita jangan tinggi-tinggi." Ini sekolah desa, sekolah pelosok. Dan gurunya tidak yakin bahwa dari sekolah itu bisa muncul orang-orang besar, sehingga murid-muridnya nggak boleh bercita-cita besar. Sekedar jadi insinyur, Pak. Memang tahun 70-an insinyur itu kan wah banget. Jadi waktu itu Jamil Az-Zaini mengatakan pengen jadi insinyur pertanian. Maka kalimat gurunya, "Mil, kalau bercita-cita nggak usah tinggi-tinggi, lo cebol lorong." Tapi apa kemudian? Jamil Az-Zaini justru kemudian ingin membuktikan bahwa apa yang diucapkan bisa dia wujudkan. Meskipun kemudian dia keluar pada saat istirahat, diejek oleh teman-temannya karena kalimat gurunya itu. Orang desa ingin jadi insinyur, macam-macam, ya diejek dan seterusnya, sampai kemudian Jamil Az-Zaini sempat melempar temannya dengan kayu waktu itu. Kepalanya bocel, dia balas dengan batu, kepala Mas Jamil bocel. Maka hari ini dia sering mengatakan kepada peserta pelatihan sambil menunjuk kepalanya yang bocel, "Ini adalah stempel keinsinyuran saya." Karena dia menjadi insinyurnya di IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor. Jadi bunda yang dirahmati Allah, mimpi besar itu harus. Umat ini harus punya mimpi besar, bahwa kelak peradaban ini akan mencahayai bumi. Dan itu janji Allah melalui Rasul. Mewujudkannya siapa kita? Dengan cara apa? Memilih jalan perjuangan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang terpilih. Meskipun tadi sudah saya katakan, jalan itu tidak selalu halus, tidak selalu mulus, tidak selalu nyaman. Kadang ada ketidaktenangan, kadang ada kesempitan hati, kadang ada keterjepitan situasi. Dan itu dialami orang-orang terbaik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yusuf alaihissalam itu kan yang dikenal oleh ibu-ibu cuma cakepnya. Benar. Jadi kalau ditanya Yusuf itu cakepnya yang kegambar, yang kebayang. Kita lupa Yusuf itu ujiannya mulai dari lahir kecil sampai dia dewasa. Bahkan ketika mendapat jabatan setelah keluar dari penjara, beliau itu harus memegang jabatan dengan tanggung jawab besar. Karena waktu itu masa Mesir dalam keadaan paceklik berat. Artinya apa? Artinya jalan Yusuf itu bukan jalan gampang. Maka yang diingat jangan cuma cakepnya. Kan sering saya ulang-ulang ketika ambil baca surah Yusuf, nggak ada yang salah, tidak diharamkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian dikonekkan dengan goyah atau tujuan yang kurang tepat, jadi mungkin malaikat tersenyum gitu ya. Kemudian ambil baca surah Yusuf karena ingin anaknya secakap Yusuf. Itu kan malaikat pasti lihat ibu dan anak, ibu dan bapaknya. Wajah ibunya begini, bapaknya begini, kok Yusuf gitu kan. Dan anak itu pasti mengikuti DNA bapak atau ibu. Gak mungkin kemudian anak wajahnya kayak tetangga jenengan Ridho, kan gak mungkin. Apalagi persis orang lain, persis Yusuf alaihissalam. Itu pasti gempar gitu kan.
Dan selalu saya katakan Yusuf itu Bu, cakepnya itu bisa menganestesi rasa sakit. Itu ibu-ibu dan wanita Mesir. Sampai ngiris gak kerasa. Karena melihat Yusuf berjalan di atas catwalk gitu kan. Bukan catwalk ya. Nabi Yusuf berjalan, mereka melihat iris tangan itu gak terasa karena saking cakepnya. Maka Bu, Pak, kalau jenengan klaim anak panjenengan seganteng Yusuf, taruh di ruang operasi untuk pembuktian. Jadi kalau ada orang operasi lihat anak kita nggak terasa sakit, itu berarti memang secakep Yusuf. Tapi kalau tambah girap-girap orang itu berarti bermasalah. Jadi ternyata Yusuf itu cakep iya, super iya, tetapi kehidupannya penuh dengan ujian, onak duri. Dari mulai dihasati saudara, kalau dihasati orang lain, itu mungkin masih ada kedamaian saat kita pulang ke rumah, benar Bu? Nah, tapi kalau yang hasad itu di rumah, itu repot. Jadi kalau kemudian yang membenci itu ada di luar, maka pulang itu menjadi muara kedamaian hati, pikiran dan fisik kita. Dan itu yang dialami Rasulullah SAW. Di luar dicaci, dihina, direndahkan, diguyur isi perut onta ketika sujud, diinjak kepala beliau saat sujud oleh Al-As bin Waqil, bapaknya Amr bin As, dan seterusnya. Tapi ketika pulang ketemu Khadijah jadi adem, karena di rumah ada super energinya, sumber energinya. Tapi kan Allah tidak pengen Muhammad itu terus-menerus bergantung pada manusia. Maka pada akhirnya di tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian diambil ini sandaran Nabi ini. Jadi ketika pulang beliau nyaman karena bertemu dengan Ibunda Khadijah. Ketika di luar berjuang ada bempernya. Siapa Pak? Bempernya Rasulullah. Di luar ketika bertarung dengan musyrikin Mekah waktu itu, Abu Thalib amannya. Tapi kemudian Allah berkehendak Muhammad jangan kau bergantung pada manusia, pasti akan kecewa suatu saat. Maka pada saat kemudian mengalami fase atau masa yang kemudian kita sebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan selama 3 tahun di boikot dari mulai tahun ke-7 sampai 10 kenabian, belum hijrah. Apa yang terjadi? Ibunda Khadijah wafat, Abu Thalib wafat. Rasul gak punya pelindung di luar ketika dakwah, bempernya diambil oleh Allah. Pulang gak punya muara yang menenteramkan, istrinya diambil oleh Allah. Coba, ini pendidikan Allah, agar supaya kemudian para pejuang itu tidak menyandar pada manusia, menyandar pada makhluk, itu pasti kecewa. Maka Rasulullah diajari oleh Allah untuk kemudian menyandar hanya padaku Muhammad. Kesedihan itu kemudian diadukan pada Allah. Di rumah gak ada Pak Khadijah. Ibunda Khadijah itu kan hatinya seluas samudra begitu, yang setiap kali Rasulullah mengalami kegelisahan itu kemudian hilang ketika masuk ke rumah, karena tersupport baik secara mental, spiritual maupun materi. Karena Ibunda Khadijah itu miliarder, sebagian menyebut triliuner, sehingga kemudian beliau menyumbangsihkan seluruh apa yang beliau punya untuk dakwah sang suami. Maka perjuangan paling berat itu jika suami dan istri tidak kompak, beratnya luar biasa. Betul kata beliau. Dia ini mengalami sambil membayangkan wajah suami. Jadi ini bisa kita lihat di dalam drama hidup yang Quran memotretnya, membingkainya, memframe-nya dalam kehidupan Nuh alaihissalam, dalam kehidupan Lut alaihissalam. Ini berat. Nabi Lut itu yang dihadapi kaum homoseksual. Istri justru mensupport masyarakat yang sudah rusak. Bisa dibayangkan betapa beratnya. Kita bisa melihat kehidupan Pak A.R. Fakhrudin, Allahu yarham, Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Haim Amrullah Hamka, Allahu yarham. Ini beliau-beliau ini para pemilih jalan perjuangan yang di backup oleh keluarga yang pilihan, istri yang pilihan. Sehingga ketika kemudian tidak harus menjabat sebuah jabatan dikarenakan teguh dan tegak di atas jalan kebenaran, maka sang istri cuma bilang, cukup bagi saya menjadi istri seorang Buya Hamka. Tidak harus menjadi istri seorang pejabat di Kementerian Agama waktu itu. Kasus ketika berbicara tentang keputusan fatwa ya, tentang 25 Desember. Jadi betapa kemudian kita melihat di dalam kehidupan para pejuang ini, termasuk Nabiullah Yusuf alaihissalam,
tidak lurus, tidak enak, tidak nyaman, itu ada. Dan bahkan kalau Nabi Yusuf ini mendominasi, sehingga surah Yusuf ini Pak Bu, itu turunnya saat Rasul sedih. Jadi jenengan kalau melihat ya surah ini di asbabun nuzulnya, di asbabun nuzul turunnya surah ini, ternyata surah Yusuf itu diturunkan saat Kanjeng Nabi mengalami pemboikotan selama 3 tahun itu. Berarti pantasnya surah Yusuf itu dibaca bukan saat ibu hamil, tapi saat sedih. Agar supaya apa? Terhibur. Agar supaya apa? Kita mendapatkan energi. Lawang Nabi saja, lawang Rasul saja, orang paling cakep di dunia saja, itu kehidupannya seperti ini. Apalagi saya gak cakep-cakep amat. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quranul Karim itu kisah-kisah untuk menguatkan azam kita, menguatkan tekad kita, menguatkan semangat berjuang kita, bahwa Yusuf alaihissalam, bahwa Muhammad bin Abdullah, bahwa Ibrahim alaihissalam, jadi orang-orang yang Allah pilih, bahkan yang namanya paling banyak disebut dalam Quran. Quran itu kan kitab yang setiap detailnya itu bermakna Pak. Peletakan surat, kenapa Fatihah dulu, kenapa ujungnya An-Nas, kenapa kemudian surah Al-Baqarah menjadi pembuka setelah Fatihah, kenapa kemudian Al-Alaq itu diturunkan sebagai wahyu pertama. Itu semuanya memiliki desain yang luar biasa. Kenapa kemudian Al-Alaq diturunkan sebagai wahyu pertama kepada seorang nabi yang ummi? Perintahnya justru aneh betul. Orang nggak bisa baca. Perintah pertama. Ini kalau kemudian kita menggunakan konsep peribahasa hari ini kan Joko sungguh naik ojek, gak nyambung Jack begitu. Tapi kemudian Allah menggunakan justru untuk kemudian memantik pikiran kita agar supaya muncul rasa penasaran dan mengkaji, mempelajarinya. Yang menarik ayat pertama itu muncul dengan kalimat iqra, tapi tanpa ada objeknya, maf'ulnya nggak ada. Kita cuma diminta membaca, bacalah. Apa yang dibaca? Nggak ada tuh. Tidak iqra'ul Quran tidak, tapi iqra, bacalah. Bismi rabbik, dan ketika membaca sertakan asma rabbmu, dan begitu. Jadi yang diperintahkan oleh Allah, maka kemudian para mufassir mengatakan, oh berarti Allah memerintahkan kita untuk membaca apapun. Membaca yang kita lihat, kita rasa, kita raba, kita dengar, itu disuruh membaca. Dan membacanya gak sembarangan, bismi rabbik. Ujung dari ayatnya dalam ilmu yang kemudian Imam As-Suyuti menyebut sebagai itqan, menyebut sebagai munasabah ayat dalam kitab yang bertitelkan itqan. Jadi beliau mengatakan dalam munasabah ayat pertamanya iqra, bacalah, semuanya kita baca. Ujung ayatnya di ayat 19 itu kalimatnya wasjud waqtarib subhanallah. Di ayat pertama bacalah, semua kamu baca. Peristiwa yang terjadi hari ini baca semua. Ujungnya wasjud waqtarib, agar supaya kamu bersujud kepada Allah dan lebih mendekatkan diri kepada. Oh berarti kalau kita membaca apapun tidak menjadikan kita lebih sujud pada Allah, tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, itu pasti ilmunya tidak berkah, pasti. Kok kita membaca peristiwa yang terjadi dimanapun, di negeri ini, di berbagai belahan negeri yang lain, kita membaca peristiwa-peristiwa dan tidak menjadikan kita lebih dekat pada Allah, berarti ada yang salah dalam bacaan kita. Itu kata Imam As-Suyuti dalam kitab Itqan, munasabah ayat. Jadi awal dan akhir ayatnya nyambung banget. Demikian pula dengan perjuangan Rasul. Tadi saya sampaikan kepada panjenengan, ada nama yang dalam Al-Quran paling banyak disebut. Siapa Bu? Siapa? Ada yang lain tak? Nabi Musa, kata Pak Dokter. Musa alaihissalam itu namanya disebut 136 kali Pak. Kalau Allah nyebut nama banyak, sering, itu kan pasti ada maksudnya. Tidak ada kemudian Allah mencipta, menetapkan sesuatu tanpa maksud. Kemudian dalam Ali Imran 191 itu ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, yang diwahyukan Allah, dicipta Allah. Berarti kalau Allah nyebut nama Musa 136 kali, itu pasti ada hikmahnya. Kenapa kok nama yang satu ini disebut oleh Allah berkali?
agar supaya Rasul melihat, termasuk tadi Yusuf. Kenapa surah ini justru diturunkan Allah ketika Nabi mengalami keterjepitan yang luar biasa. Buntunya jalan dakwah, udah buntu Pak jalan dakwah. Karena semua diprotek. Nabi dan para sahabat gak boleh keluar dari Syi'ib Abu Thalib. Syi'ib Abu Thalib itu kalau sekarang jenengan umroh atau haji. Ini sedang masa pandemi, jadi syaratnya cukup ketat. Kita keluar dari ujung sa'i kita di Marwah, itu belok kanan kita jalan saja 100 meter atau 150 kan ketemu tuh Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan. Itu dulu tempat lahirnya Rasulullah. Rumahnya Abdullah dulu di situ. Nah di sampingnya itu ada celah. Sekarang sedang dibongkar itu, entah pakai lorong atau apa. Itulah yang disebut dengan Syi'ib Abu Thalib. Di situ dulu Rasul diboikot bersama dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, diboikot di sana selama 3 tahun, Bapak Ibu. Saya nggak bisa bayangkan 3 tahun tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar, membeli barang nggak boleh. Bahkan kalau barang-barang dari Yaman sama Syam datang, maka kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab pada paman Nabi Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Tapi permusuhannya terhadap Rasul luar biasa. Dia mengatakan kepada para pedagang, kalau orang-orang di Syi'ib itu akan membeli barang kalian, maka lipatkan 10 kalinya dan aku akan mengganti kerugian kalian. Sampai begitu. Menikahkan tidak boleh, menikahi juga tidak boleh, bertransaksi ekonomi tidak boleh. Itu selama 3 tahun Rasul mengalami. Dan sudah mengalami 3 tahun begitu, ujungnya istri beliau wafat, Ibunda Khadijah, di usia 65 tahun. Setelah itu Abu Thalib wafat. Bemper dakwah dan penentram dakwah dua-duanya diambil oleh Allah di masa sulit. Ini kan berarti kesulitannya berlipat-lipat. Di saat itulah surah Yusuf ini hadir. Berarti surah Yusuf ini memang maknanya dalam rangka menghibur orang yang sedih, tertekan. Itu surah Yusuf. Kenapa? Karena di sini dikisahkan Yusuf itu hidupnya begitu terbanteng-banteng mulai kecil. Hidupnya tidak lempeng, nyaman, enak. Dari mulai dihasati oleh saudara, masukin sumur, dijual belikan jadi budak, ikut jadi pembantu wazir keuangan di Mesir, dicintai oleh juragan perempuannya. Setelah itu kemudian difitnah, masukkan penjara. Kita bisa bayangkan. Ini hidup yang kemudian penuh dengan drama air mata. Itu drakor gitu lah. Kalau ini drama Mesir gitu. Drama kehidupan yang real. Bagaimana kemudian beliau mengalami semua itu. Dan itu ditunjukkan kepada Muhammad bin Abdullah agar supaya kamu tidak terlalu sedih Muhammad. Kamu cuma 3 tahun diboikot. Sedangkan Yusuf itu puluhan tahun mengalami. Puluhan tahun mengalami kesedihan. Coba Rasulullah Muhammad bin Abdullah 40 tahun usia beliau, dari 0 sampai 40 tahun jelang beliau menerima wahyu. Hidupnya nyaman atau enggak? Nyaman. Beliau adalah orang yang dicintai Mekah, dihormati banyak orang, menjadi qadhi atau pemutus perkara saat Hajar Aswad harus diletakkan dan terjadi perseteruan antar kabilah sampai saling pedang itu dikeluarkan, sampai kemudian ada Bani Makhzum itu membawa darah yang ditaruh di ember, tangan-tangan mereka dimasukkan semuanya bersumpah bahwa kami akan menumpahkan darah kalian jika Hajar Aswad tidak diberikan haknya pada kami. Itu sudah mau perang. Tapi kemudian mereka awalnya bin Mughirah mengatakan, ya sudah kita serahkan qadhinya pada siapa yang masuk melalui pintu Babusal, melalui Babusal, pintu asal. Maka ketika kemudian masuk Muhammad bin Abdullah yang saat itu usianya 35 tahun. 35 tahun. Apa komentar tokoh-tokoh kabilah besar? Ini tokoh-tokoh terbaik Mekah. Mereka mengatakan, Zalika Muhammad, Zalika Al-Amin Radina. Itu Muhammad, itu Al-Amin Radina, kami ridho. Semuanya bilang kami ridho, kami ridho. Berarti Muhammad itu orang yang dibenci Mekah atau dicinta? Dicinta. Rasul Muhammad belum jadi Rasul ya. Muhammad dicinta selama 40 tahun. Tapi ketika beliau mendapat wahyu, dan wahyu itu berisi hal yang berkaitan dengan keyakinan. Dakwah yang dibawa Rasul itu kan cuma 1 kalimat, tapi kemudian diterjemahkan dalam berbagai ayat. Yang dibawa Rasul itu kan cuma la ilaha illallah. Rasul membawa bendera
tidak ada ilah kecuali Allah, membawa bendera dakwah tidak ada ilah kecuali Allah, tinggalkan sesembahan kalian. Itu menyinggung perasaan para pembesar Quraisy. Sangat menyinggung. Mereka itu orang yang politeisme, penganut politeisme. Mereka itu penganut bertuhankan banyak. Semakin banyak Tuhan rasanya semakin keren buat mereka. Tuhan kok cuma siji tidak keren. Tuhan itu ya pantas keroyokan. Jadi mereka merasa Tuhan itu ya banyak, nyaman dengan itu. Maka ketika Muhammad mengatakan Tuhan itu satu, mereka merasa itu penghinaan terhadap mereka, keyakinan mereka. Berarti Rasul itu pernah nggak menyinggung perasaan orang lain, Pak? Tapi diniatkan nggak menyinggung? Tidak. Rasul tidak pernah meniatkan menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain, cuma menyampaikan ayat Allah, benar? Tapi kemudian orang yang menerima itu yang merasa tersinggung, karena yang disampaikan itu bertolak belakang dengan keyakinan. Jadi yang disampaikan Rasul itu kemudian menghantam keyakinan mereka, menghantam hati dan pikiran mereka. Bahkan yang paling mereka benci dari kalimat Muhammad bin Abdullah adalah dengan kalimat itulah Muhammad akan mematikan ekonomi kami. Dengan kalimat itulah Muhammad akan mematikan ekonomi kami. Maka lihatlah siapa-siapa yang disebut sebagai musuh-musuh di dalam Quran. Amr bin Hisham itu ya, yang namanya tidak muncul tapi perilakunya muncul dalam suratul Anfal ketika Allah bercerita tentang ghanimah perang Badar. Amr bin Hisham ini nama dari Abu Jahal. Cuman orang-orang musyrik Mekah kan tidak panggil dia Abu Jahal, panggilannya Abdul Hakam, bapak orang yang paling bijak di antara kami. Jadi Abu Jahal itu, Amr bin Hisham itu di tengah-tengah masyarakat Arab musyrikin Mekah itu dipanggil Abdul Hakam. Ini orang yang paling pintar, paling bijak. Yang manggil Abu Jahal kan Rasul dan para sahabat. Itu kira-kira menurut mereka penghinaan atau bukan? Penghinaan. Tapi Rasul panggil Abu Jahal. Bahkan Rasul mengatakan dia, Yahuwa, Fir'aun hadil ummah. Abu Jahal itu adalah Fir'aun umat ini. Karena saking kerasnya permusuhan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kemudian Al-Wa'il bin Al-As bin Wa'il, kemudian Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Walid bin Walid, Al-As bin Wa'il itu bapaknya Amr bin As gitu ya. Kemudian Abu Lahab, Amr bin Hisham atau Abu Jahal dan tokoh-tokoh yang lain, Utbah bin Abi Rabi'ah dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang salah satu profesinya di samping samsara budak, penjual budak, ya maklar budak, mereka ini juga penjual Tuhan, Bapak. Produk, Tuhan itu produk, Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka mencetak, kalau punya pabrik, kalau dulu mungkin usaha rumahan gitu. Jadi mereka itu mencetak Tuhan. Lata dicetak dari kayu, dari batu, dari emas, dari logam yang lain, logam-logam mulia. Harganya macam-macam. Dan itu salah satu profesi mereka. Tiba-tiba Muhammad mengatakan Tuhan cuma satu. Itu kerasa nggak mereka sudah rugi? Mereka merasa ini pemahaman yang merugikan ekonomi kami. Maka mereka menolak bukan karena itu tidak benar, tapi merasa kalau saya menerima maka dapur saya nggak ngepul gitu. Yang penjual Tuhan, tiba-tiba ada orang yang bilang Tuhan cuma, bahkan Muhammad mengatakan Tuhan nggak bisa dilihat, bagi rumah susah, yang dijual terus apa? Selesai ekonomi saya. Maka kemudian yang terjadi penentangan, bukan menentang karena ketidakbenaran, tapi menentang karena merasa kepentingannya terusik. Jadi itu yang terjadi pada Rasul, pada Yusuf. Bagaimana dengan nama yang paling sering disebut Allah tadi dalam Al-Quranul Karim? Musa alaihissalam. Musa ini namanya paling sering muncul karena umatnya memang mohon maaf paling geblek. Umatnya paling gablek, umatnya paling belebes. Berbagai macam teori konspirasi mereka lakukan untuk membunuh Musa, menyingkirkan Musa dan ngakali Gusti Allah. Coba, ngakali. Inilah Bani Israel. Maka lihatlah dalam Quran, heroisme Musa itu berhadapan dengan bebalnya Bani Israel. Di sekian banyak surat, ini nama Musa ini muncul di banyak surat, di banyak ayat, 136 kali namanya saja. Dari mulai dia belum jadi nabi, sudah ditampilkan oleh Allah agar supaya Nabi Muhammad belajar, Rasulullah belajar. Musa itu loh begini Muhammad hidupnya.
Maka ketika kemudian beliau mengalami siksaan, Rasulullah tantangan, beliau mengatakan kepada para sahabat, sungguh aku kagum kepada saudaraku Musa, kata beliau. Betapa sabarnya dia menghadapi umat yang teramat sangat sulit untuk diatur. Itu Musa, sabarnya luar biasa. Musa ini dikenal tegas, dikenal kuat, kekal. Maka Rasul itu bilang begini kepada umat, tidaklah aku melihatmu kecuali aku mengingat saudaraku Musa, wahai Umar, dan tidaklah aku melihatmu ya Abu Bakar kecuali aku seperti melihat ayahku Ibrahim. Jadi Nabi Musa itu mirip-mirip dengan Umar, style-nya. Abu Bakar itu mirip-mirip dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Halim, orangnya santun, sejuk, nyaman, etikanya luar biasa. Umar itu kuat, tegas. Kadang orang menyebut kasar dalam tanda petik, tetapi kemudian itu hanya jika berhadapan dengan ketidakbenaran. Jadi Rasul menyebut Nabi Musa itu, Umar itu kayak Nabi Musa. Jadi Musa alaihissalam itu kan bermasalah awalnya karena membunuh orang Kipti. Ketika kemudian berseteru dengan orang Koptik, dan kemudian orang Koptik yang mohon maaf ya, Kipti itu saudara beliau sebangsa. Ketika kemudian berseteru, beliau dimintai tolong, maka beliau kemudian mengayunkan tangannya. Sebagian ulama menyebut mendorongnya. Beliau memukul orang Koptik itu sekali pukul mati. Mungkin dari situ muncul peribahasa Jawa, tengen, kuburan, kiwo, rumah sakit umum daerah Nganjuk. Nabi Musa itu begitu, Pak. Sekali pukul belok. Maka beliau lari dari Mesir menuju Madian. Madian itu kan di Yordan. Itu berapa ratus kilo. Beliau berlari. Ketika kemudian sampai di Madian, beliau dalam keadaan sangat lapar. Beliau istirahat sebentar. Lihat dua orang wanita yang sedang menunggu mengambil air. Ada banyak laki-laki di situ. Wanita itu menahan diri. Maka Nabi Musa mendekat dengan tubuh dimiringkan. Tidak langsung menatap dua wanita itu. Dan Al-Quran mengisahkan dengan cara luar biasa pertemuan Musa dengan dua wanita ini. Yang kemudian sebagian mufassir mengatakan ini anaknya Nabi Shu'aib. Allah a'lam bishawab. Ketika kemudian beliau mengatakan kepada wanita itu, apa yang kau lakukan di sini, wahai saudariku? Dan kemudian mereka mengatakan, kami ingin mengambil air, tapi kami tidak mau berdesakan dengan para laki-laki itu. Ini berarti wanita sopan, wanita santun, gak malah kesempatan. Wah rame, usul-usulan kesempatan. Dua wanita ini menahan diri, maka Nabi Musa kemudian mengatakan, taruhlah timbangmu, aku akan mengambilkan untuk kalian. Setelah ditaruh, maka Nabi Musa mendorong satu batu besar yang kemudian beliau dorong sehingga air yang ada di sana yang orang-orang pada ngumpul itu bergerak ke sini. Oleh Nabi Musa diambil. Saya bayangkan Hercules dalam versi Yunani. Maka kemudian beliau mengambil, diberikan pada wanita itu, di mana rumah kalian? Ditunjukkan sebuah tempat yang agak jauh. Maka Musa mengatakan, bolehkah aku membantu kalian membawakan air ini sampai ke rumah kalian? Maka dua wanita itu berjalan maju dan Musa mengatakan, biarkan aku di depan kalian dan kalian tunjukkan ketika nanti harus belok. Itu dalam Quran. Coba nanti dilihat. Jadi itu menunjukkan bahwa Musa alaihissalam itu laki-laki normal yang santun. Tidak membiarkan wanita itu berjalan di depannya. Dan dia berjalan sambil melihat wanita itu. Nabi Musa mengatakan, berjalanlah engkau di belakangku. Nanti kalau belok tunjukin. Ini laki-laki gagah yang santun. Maka sampai kemudian di rumahnya, dua wanita ini cerita sama bapaknya, ya mas yang tadi loh ya, terus ganteng, kuat, nulungan wong ya, apian ya. Wah, cocok tuh. Dolek saya di ruangan kalau ngapi ya, hari ini sulit. Di medsos itu lebih banyak orang yang menipu. Wajah beda dengan kenyataan karena sudah di face up tiga kali. Maka kemudian sang ayah ini menyampaikan kepada putrinya, menyampaikan kepada Musa, dari mana diceritakan dan sampai kemudian ditawarkan pekerjaan. Bukan hanya ditawarkan pekerjaan, bekerja di kebunnya selama 8 tahun jika ingin menyempurnakan 10 tahun, tapi lebih dari itu beliau menawarkan putrinya untuk dinikahi Musa. Jadi jalaran karena menolong orang dengan ikhlas, minta kepada Allah dengan santun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi lebih dari yang dibutuhkan.
lebih dari yang diinginkan. Pengennya cuma makan minum, dikasih oleh Allah pekerjaan sama istrinya sekalian satu paket. Maka Pak, kalau anak jenengan belum dapat jodoh lagi, disuruh nolong Pak. Ibu-ibu yang kali air gitu ya, mau beli air pakai galon ya, suruh nolong. Sang bayar ini sang nganter. Baik, jadi Musa yang begitu dramatisnya kisahnya sampai kemudian dimusuhi oleh tentara seluruh Mesir atas perintah Fir'aun. Maka beliau lari, pulangnya kemudian kembali ketika kangen dengan ibunya. Ternyata Allah di Bukit Tursina menurunkan wahyunya kepada Musa dan hari itu dia diangkat menjadi seorang nabi. Maka para mufassir mengatakan Musa itu diangkat menjadi nabi atau rasul saat dia menunaikan birrul walidain. Jadi birrul walidain itu berbuah keajaiban dan keistimewaan dari Allah. Dan ini salah satunya terjadi pada Musa alaihissalam. Ketika akan menunaikan birrul walidain, menyampaikan kepada sang ayah mertua bahwa beliau masih punya ibu yang beliau harus berbakti, diizinkan. Dan kemudian ketika perjalanan menuju Mesir melewati sebuah tempat namanya Tursina, dan di sana beliau mendapat wahyu dari Allah SWT. Berjuang berhadapan dengan kabilah bangsa yang sangat sulit diatur. Munculnya suratul Baqarah. Al-Baqarah apa itu artinya itu? Bunda-bunda bilang sapi sambil lihat saya itu puas. Sapi betina. Sapi betina Bu ya. Kalau tadi orang pengen anaknya ganteng baca surah, berarti kalau pengen bayinya nyempluk baca surah Al-Baqarah. Pengen anak saya lahir gendut itu ya Al-Baqarah. Kalau pulang gede Bu baca Al-Fil gitu. Jadi bunda yang dirahmati Allah, maka Musa alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah itu kan perintahnya berkaitan dengan orang yang mati ya, orang meninggal. Kemudian tidak tahu siapa yang membunuh. Maka mereka merujuk kepada fatwa Musa alaihissalam yang mendapat perintah dari Allah untuk mencari sapi, seekor sapi, nanti tulangnya dipukulkan. Tapi Bani Israel itu kan orang-orangnya tidak pengen mengikuti perintah Allah dan Rasulnya enak-enak saja, tapi mereka mencari cara agar supaya perintah itu dibatalkan dengan kalimat sapi yang diminta Allah itu yang bagaimana Musa? Laki-laki atau betina, jantan atau betina? Betina. Usianya tua atau muda? Antara keduanya. Masih greweli, warnanya bagaimana? Terus tanya agar supaya perintah itu gak jadi batal. Tapi hal seperti itu kan justru menyulitkan mereka pada akhirnya. Karena sapi yang dicari akan menjadi semakin sulit dan semakin khusus. Cari ayam sing geus pundi Ustaz. Ayam sing ireng apanya Ustaz? Paruhnya, sayapnya kuwabe sak gede ireng. Kakek apa itu? Uangnya loh. Jadi seperti itu umatnya Nabi Musa itu. Jadi suka menawar-nawar Allah, suka mempermainkan Allah. Bahkan mereka itu menyebut panjenengan dan saya dengan orang-orang kikir. Kita itu orang-orang kikir yang zakatnya, hartanya untuk Allah cuma 2,5%. Lihatlah kami, harta kami itu semua untuk Allah. Yang Allah nggak mau baru buat kami. Orang-orang Islam itu cuma 2,5% kebangetan. Pelit terhadap Tuhannya. Kalau kami semua untuk Allah, yang Allah nggak mau untuk kami. Terus Allah pengen apa? Ini kan bahasa diplomatis. Maka mereka setelah berdagang sekian dapat sekian banyak uang, taruh di sebuah talam, kemudian mereka berdiri di tengah-tengah padang pasir, mereka lempar ke atas. Allah, Tuhan, ini buat panjenengan semua buat panjenengan, ambil ya Allah, yang jatuh buat kami. Ini umat model apa? Jadi mereka lempar ke atas, Allah ambil yang panjenengan mau, yang jatuh buat saya. Itu Bani Israel. Jangan kalau kemudian baca surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas ya, dan seterusnya, itu melihat bagaimana karakter dan watak mereka yang suka ngakali Gusti Allah dengan cara-cara seperti itu. Ujungnya ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mengatakan kepada bangsa
Bani Israel itu sebutan Allah buat Yakub. Berarti Bani Israel itu keturunan Yakub dari jalur 12 anaknya, salah satunya namanya Yehuza. Makanya kemudian agamanya disebut Yahudi. Jadi Yehuza. Jadi ketika kemudian keturunan ini berkembang biak dan seterusnya, ada sebuah kejadian ketika Musa diminta untuk menyampaikan kepada Bani Israel tentang hari di mana mereka harus ibadah. Nasrani Ahad, kita tahu gambaran umumnya. Islam Jumat. Yahudi waktu itu oleh Allah ditetapkan Yaumus Sabat, hari Sabtu. Hari Sabat begitu istilahnya sekarang. Hari Sabtu. Mereka harus beribadah di sinagog mereka. Hari yang lain silakan bekerja, mengeksplor potensi, tapi Sabtu khusus ibadah. Tapi cara Allah luar biasa. Ketika kemudian mereka ibadah pas hari Sabtunya, hari Ahad sampai hari Kamis, itu ikan-ikan di laut. Kisah Nabi Musa bersama Bani Israel itu kan dekat dengan laut, sampai kemudian dia berburu pada Khidir atas perintah Allah. Jadi ketika kemudian hari Sabtu mereka beribadah, ikan-ikan di laut pada muncul, pada neceng. Hari Ahad sampai Kamis ikan sepi, Pak Bu. Ujian Allah begitu. Karena jaringan diuji begitu, Pak. Pas saya ibadah Jumat sudah adzan, yang beli buahnya. Jadi ketika kemudian mereka ibadah itu ikan-ikan muncul sampai sambil merah-merah gitu. Maka mereka berpikir bagaimana dapat ikan tapi tidak melanggar perintah Allah. Ngakali Gusti Allah. Hari Jumatnya mereka membuat seperti palung gitu. Pantainya itu pasirnya dirong, dikeduk ini. Jumat, Sabtu ikan-ikan muncul kan banyak yang masuk ke sini. Oleh mereka ditutup sama kayu. Mereka bilang Musa, kami tidak ngambil ya. Cuma tutup dong. Ngambilnya besok minggu ya. Ini kan ngakali Gusti Allah. Jumat dibuat jebakan-jebakan, Sabtu ikan masuk, Minggu baru. Dan mereka merasa mereka adalah makhluk paling cerdas. Jadi budaya rahmati Allah, umat seperti itu yang dihadapi oleh Musa dalam perjuangannya, dan itu tidak mudah. Sampai kemudian beliau harus berseteru dengan Harun saudaranya, sang kakak sebagian menyebut sang adik. Mayoritas sang kakak termasuk Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana kemudian ini semua dipaparkan kepada Rasul, dipaparkan kepada jenengan, agar supaya istiqomahnya kita itu kadang kalau pas futur dalam dakwah kita ingat para nabi dan Rasul itu perjuangannya Masya Allah. Para ulama di masa lalu itu perjuangannya Masya Allah. Sehingga kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang gampang goyah oleh godaan-godaan duniawiyah yang bersifat sementara yang bisa memalingkan kita di jalan dakwah ini. Akhirnya Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan jalan dakwah itu turun torik. Dia adalah jalan yang panjang, tantangannya banyak, dan yang berdiri di atasnya sedikit. Jadi kata Dr. Abdul Karim Zaidan, jalan kebaikan itu panjang, yang mau berjalan di atasnya tidak banyak. Kenapa? Karena banyak rintangan. Tetapi bergembira dengan kabar Allah bagi orang-orang yang meninggal di atas jalan ini. Jadi jalannya memang panjang. Untungnya kita tidak diperintahkan Allah sampai di finishnya, enggak. Kita cuma diperintahkan oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita cuma diperintahkan oleh Allah untuk nanti meninggal itu di atas jalan ini. Di atas jalan Islam, di atas jalan din ini, di atas jalan yang Rasul pernah melakukan, Musa pernah mencontohkan, Yusuf pernah mengalami. Dan kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ujung kehidupan kita di atas jalan yang Allah ridhoi ini. Sehingga kita akan disambut oleh malaikat-malaikat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dengan panggilan yang sangat indah, ya ayyuhan nafsu mutmainnah. Kiranya kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan terbaik, dan kiranya kita menjadi bagian dari hamba Allah yang telah tersafaati oleh Rasulullah karena kecintaan kita dengan cara yang benar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu mungkin budaya rahmati Allah. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan, ditambahkan silahkan, dikurangi juga boleh. Mohon. Betul. Kelihatannya sudah kebayang sarapannya.
Karena tidak ada pertanyaan, Bunda. Oh, Masya Allah. Gak dengar. Maju sini loh. Ardang mulai. Tapi pertanyaan awal dulu. Ustaz tadi menyampaikan tentang menjabarkan Nabi Musa. Jadi banyak yang menyampaikan bahwa semua Nabi itu bicaranya jelas dan terang. Tapi Nabi Musa itu alias tidak jelas antara Yasbil apa betul. Sampai ujungnya itu bagaimana Ustaz? Terus masih ada ya? Pertanyaan saya, semua Nabi itu kalau dakwah bicaranya jelas dan tegas. Tapi Nabi Musa itu banyak menyampaikan alias bicaranya itu belum. Itu ada bulu-bulunya atau bagaimana? Saya cuma mau mendengarkan saja. Dan dia yang menyampaikan jubirnya itu saudaranya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan menarik ya begini. Mudah-mudahan yang besok kalau Nabi Musa itu cadel. Nah ya, Nabi Musa itu cadel. Dan ini buah dari sebuah pertarungan argumentasi antara sepasang suami istri yang bernama Fir'aun dan Asya binti Muzahir. Jadi setiap nabi itu kan punya keistimewaan, potensi tertentu, dan julukan-julukan khas. Ibrahim dengan Abdul Anbiya wal Mursalin. Kalau Musa alaihissalam itu kalimullah, nabi yang pernah langsung bercakap-cakap dengan. Maka ujiannya ya di situ. Julukan Ibrahim yang lebih panjenengan kenal mungkin Khalilullah atau Khalilur Rahman. Dia ini dapat julukan kekasih Allah. Maka ujiannya ya di situ. Ibrahim itu diuji cintanya. Namanya kekasih itu kan cinta masalah. Maka diuji cintanya, lebih cinta Allah atau lebih cinta makhluk anaknya. Yang paling dia cintai diuji. Habisi anakmu, aku yang minta. Itu ujian berat itu. Kalau kamu benar cinta aku, maka korbankan anakmu. Waduh berat. Dan Ibrahim lolos. Nabi Muhammad julukannya Al-Amin, yang ujiannya ya kepercayaan itu. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah di Bukit Sofa untuk pertama kali kepada keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, itu langsung yang menyampaikan tidak percaya itu paman yang sebenarnya mencintai beliau di awalnya. Bahkan sang paman ini adalah besannya Rasul, bayangkan. Siapa? Abu Lahab itu besannya Rasul. Karena dua anaknya Abu Lahab itu menikahi dua anaknya Rasul, Utbah dan Utaibah, itu menikahi Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Besanan tuh. Namanya besan itu karena senang apa betul? Senang dengan Muhammad. Tapi ketika Rasul berdakwah, yang menyampaikan tidak percaya pertama kali menolak al-aminnya Muhammad adalah paman yang sangat mencintainya. Abu Lahab sampai bilang, "Tabban laka ya Muhammad, celaka sama Muhammad. Alihah dan jamaah kamu, apakah untuk ini kau mengumpulkan kami di sini?" Musa dijuluki kalimullah. Ujiannya pada apa? Kalamnya. Ujiannya di kalamnya itu. Maka Nabi yang punya doa khusus tentang kalam itu yang Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu doanya Musa sebelum ketemu Firaun gitu kan.
Jadi Musa itu berdoa agar supaya kalamnya ini lancar ketika ngomong dengan Fir'aun. Dengan tadi natiknya juru bicaranya Harun alaihissalam. Tapi Harun itu kadang tidak setegas Musa dalam bicara. Maka Nabi Musa minta, untuk kali ini ya Allah, lancarkan lidahku untuk menyampaikan di hadapan Fir'aun. Dan jadikan hatinya terbuka untuk menerima kalimatku. Dan perintah Allah setelah itu adalah qaulan layyina. Wahai Musa, katakan dengan kalimat yang lembut di hadapan Fir'aun. Di hadapan Fir'aun Pak, kita diminta untuk ngomong itu. Artinya ngomong sesuatu yang tegas itu juga harus ada parameternya. Tidak serampangan, tidak sembarangan. Karena di depan Fir'aun saja Allah memerintahkan qaulan layyina kepada Musa. Jadi Nabi Musa itu memang sadar. Bagaimana kisahnya? Tadi saya sampaikan karena ini sebagai penutup mungkin ya. Jadi karena waktu itu antara Fir'aun dengan Asiyah binti Muzahim terjadi perbedaan pendapat. Ini anak diambil atau enggak? Asiyah binti Muzahim setelah mendapatkan bayi Musa alaihissalam menyampaikan kepada sang suami, aku lihat bayi ini adalah bayi laki-laki yang gagah, laki-laki yang cakep. Itu pas tahun di mana peraturan raja, bukan perpres atau perda permen. Waktu itu perjanya tahun itu bayi lahir harus dibunuh. Tahun berikutnya enggak. Tahun ini bunuh, tahun berikutnya enggak bunuh, enggak. Pas Harun lahir, Nabi Harun lahir itu pas enggak. Pas Nabi Musa lahir itu tahunnya pas memang semua bayi harus dibunuh. Makanya Fir'aun kekeh dibunuh. Tapi sang istri kemudian mengatakan, bahkan bayi ini, lihatlah dia, bahkan dia mirip dengan engkau. Ini bahasa seorang istri ini meyakinkan suami ini anak baik loh. Sampai di padat-padatnya. Karena Nabi Muhammad pernah melakukan itu. Ada laki-laki yang mau membunuh anak perempuannya, maka Muhammad yang waktu itu masih jadi pengembala usia 12 tahun bilang kepada sang ayah, bukankah mata anak ini mirip dengan mata Anda? Karena ain itu kalimat atau kata yang sifatnya mustarab dalam bahasa Arab, dan dia paling sering digunakan sebagai perumpamaan indah dalam bahasa Arab. Maka Rasul menggunakan itu, bukankah matanya mirip dengan mata Anda? Nah, ketika nanti dia besar pasti akan semakin mirip dengan Anda. Itu sang ayah akhirnya luluh dan tidak jadi membunuh anak itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam, Asiyah binti Musa bilang ini mirip dengan engkau. Padahal gak mirip belas itu. Dan meyakinkan berkali-kali. Sampai kemudian suatu hari ketika Fir'aun nimang, ya namanya anak kecil kan ya lucu semua anak itu. Fir'aun ya lama-lama fitrahnya itu gak bisa dihalangi. Dia gendong Musa Pak. Pas digendong Musa Pak, brodoli jenggotnya Fir'aun dibuat. Ini bayi. Tapi Musa itu kokoh sejak bayi. Tapi bukan berarti kalau dengan anaknya ingin kokoh dihanyutkan dulu kan. Jadi dia itu membatak jenggotnya Fir'aun sampai beberapa anggur. Marah sambil mengatakan ini pertanda bahwa dia yang akan menjatuhkan singgasana saya, bunuh. Tapi kemudian sang mama angkatnya, Asiyah binti Muzahim, wanita yang dijamin Allah surga sebagai penghulu nanti bersama Maryam, Khadijah dan Fatimah, mengatakan kepada sang suami, jangan, namanya anak kecil mesti tidak ngerti, buktinya sampai merodok, nggak ngerti, sampai kemudian begini kata Asiyah ini, subhanallah, beliau memilih sebuah langkah, ya sudah, anak ini belum bisa membedakan apapun makanan atau bara api, maka siapkan dan makan dan bara api. Dia milih mana? Kalau dia milih bara api berarti dia nggak ngerti. Maka Musa ketika dihidangkan itu, namanya anak kecil pasti senang yang klik-klik Pak. Ada barangnya, langsung oleh Musa kecil diambil dimakan. Itu lidahnya jadi rusak di situ. Rusaknya lidah Musa ketika kecil. Untuk membuktikan apa yang disampaikan Asiyah atau cara Allah membela Asiyah binti Muzahim, wanita yang sangat mulia. Akhirnya dikeluarkan tapi sudah lekat lidahnya sehingga kalau beliau berbicara cadel. Nyata dia. Dan yang menjadi nateknya, yang menjadi juru bicara, dia meminta Harun alaihissalam karena lebih fasih ketika menyampaikan sesuatu, kecuali saat berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa berdoa mohon kepada Allah agar hari itu dia ngomongnya lancar, dan ternyata ngomongnya nyaman. Makanya seringkali para mubalik atau dai di atas mimbar itu sebelum mengawali kalau saya sejak duduk tadi ngomongnya dari mimbar duduk sudah berdoa dan seterusnya. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya ada manfaat yang bisa kita petik
dan kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi bagian dari golongan para pejuang di atas jalan Allah dengan kebaikan, kebermanfaatan yang bisa kita tebak bagi diri, keluarga, lingkungan, dan negeri ini, bahkan seluruh kaum muslimin di atas buminya. Mohon maaf jika kita salah dalam pemaparan dan penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berarti gak apa-apa gitu, salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u hamdan kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin, anzil alaina sakinah mawaddah wa rahmah wa barakah ya arhamar rahim. Anugerahkan atas kami, keluarga kami, negeri ini ya Allah, berkah-Mu ya Allah, maghfirah-Mu ya Allah, dan jadikan negeri ini negeri yang Kau ridha atasnya ya Allah. Jadikan para pemimpin yang mencintai-Mu dan Kau pun mencintainya. Ridha Engkau sebagai Rabbnya dan Kau pun ridha Dia sebagai hamba-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna masyahidin. Angkat wabah ini ya Allah dari atas bumi-Mu. Mudahkan kami untuk senantiasa beribadah kepada-Mu, tegak di atas jalan yang Kau ridha, hingga kami menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampailah kita di penghujung acara ini. Untuk sekedar pengumuman, infak yang didapatkan pada hari Ahad tanggal 13 Desember berjumlah Rp1.325.000. Semoga amal ibadah amal jariah yang ibu bapak berikan semuanya bermanfaat di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini bersama dengan mengucapkan hamdalah.